Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih. Sehat ya? Semoga sehat selalu dalam kegiatan pembelajaran ini. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, maka kita diawali dengan doa. Silakan Laura memimpin kita dalam doa. Marilah teman-teman kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita, sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Laura yang sudah mengantar kita dengan doa. Untuk itu, Pak Guru mencek kehadiran kalian semua. Hadir semua kan? Ya, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, terima kasih Claudia. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Tetap semangat dong. Ya. Baik, hari ini kita tetap berbicara tentang selamatkanlah makhluk hidup. Subtema 1 masih bicara tentang tumbuhan adalah sahabatku. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang tumbuhan sahabatku dan kalian disuruh tentukan ide pokok dan ide pendukung. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang ide pokok pada teks bacaan kemarin? Ya, Claudia. Jagung adalah salah satu tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh. Tepuk tangan untuk Claudia dulu. Jadi ide pokok kemarin adalah jagung merupakan sangat penting bagi tubuh kita untuk menambah karbohidrat. Itu menjadi sebuah fungsi daripada tumbuhan bagi makhluk hidup. Kompetensi dasar yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Indikator yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah mendiagnosis perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
Setelah mengamati bunga, siswa mampu merincikan bagian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Kedua, setelah mengamati video pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Dan yang keempat, setelah membuat laporan perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu mempresentasikan hasil laporan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan penuh percaya diri. Setelah itu kamu mengerjakan tugas per kelompok dan kalian suruh silakan dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, untuk lebih lanjut, Pak akan menayangkan sebuah video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bisa kalian cermati, di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Oke, ada yang pertama, bagian ini itu disebut dengan tangkai bunga. Oke, jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan tempat meletaknya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya itu pada bagian ini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga itu disebut dengan mahkota bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Oke, baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan video dan ditayangkan di layar, pasti kalian sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan bunga. Bunga itu memiliki bagian-bagian. Yang paling pertama itu bagian-bagian bunga itu apa? 1. Tangkai bunga. Kedua, kelopak bunga. Ketiga, mahkota bunga. Keempat, ya, kepala putih. Yang kelima, benang sari. Itu disebut dengan bagian-bagian daripada bunga. Sekarang kita lihat pada layar di depan. Perkembangbiakan tumbuhan. Yang paling pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, serbuk sari ke kepala putih. Yang ketiga, setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan tersebut akan terjadi yang namanya proses pembuahan. Ini yang disebut dengan proses tentang tumbuhan bunga. Tentang gambar ini, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan.
perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat pada bagian bunga. Yang paling pertama, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, mahkota bunga, dan benang sari. Ada berapa bagian dari bagian-bagian bunga tadi? Ada berapa? 10. Ada berapa anak? 10. Ada 10. Nah, kita perhatikan yang berikut. Perkembangbiakan generatif secara alami terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau disebut dengan spermatozoid. Sel kelamin jantan disebut dengan apa? Spermatozoid. Dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau disebut dengan sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Hasil dari pembuahan adalah apa? Zigot. Mengapa terjadi zigot? Karena jatuhnya benang sari kepada kepala putih yang disebut dengan apa? Penyerbukan. Zigot berkembangbiak menjadi lembaga untuk menghasilkan bakal biji. Bakal biji berkembangbiak menjadi biji dan bakal buah menjadi bakal buah. Berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam bakal biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain jagung, padi, mangga, durian, dan jagung. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan proses tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, di dalam proses perkembangbiakan generatif ada macam-macam penyerbukan. Ya, ada macam-macam penyerbukan. Yang paling pertama adalah penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan apa? Penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Keempat, penyerbukan basta. Itu adalah macam-macam proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, untuk itu, anak-anak, setelah kalian memperhatikan pada gambar, maka Pak akan membentuk kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kalian secara kelompok. Baik, kita bentuk dalam sebuah kelompok. Kelompok kemarin yang kita sudah bentuk. Kelompok 1. Kelompok 1 ini siapa saja? Lora, Santri, dan Lestari. Oke, silakan mengatur kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2, Claudia, Bulan, sama Jericho.
silakan mengatur dalam kelompok. Kelompok ketiga, Devi, Tian dan Tiani. Oke, silakan. Akan membagikan lembaran kerja ini. Setelah kamu mengerjakan lembar kerja, kamu akan mempresentasikan. Ini soalnya. Oke, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. 2. Sebutkan bagian-bagian dari bunga. Tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, mahkota, dan benang sari. 3. Sebutkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Spermatozoid, sel kelamin jantan, dan sel telur, sel kelamin betina. 4. Apa yang dimaksud dengan zigot? Zigot adalah proses pembuahan. 5. Sebutkan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan generatif. Penyerbukan silang, penyerbukan bastard. 6. Jelaskan mengapa terjadi proses pembuahan pada tumbuhan generatif. Karena jatuhnya benang sari ke kepala putih. Baik anak, kalian sudah bisa menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan bagus. Kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan oleh Pak Guru dan kalian sudah menunjukkan kemampuan untuk menjawab semua soal-soal yang ada. Nah, ketika kalian sudah melihat dan mendengarkan lewat video tentang perkembangbiakan, bahwa perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah proses perkembangbiakan secara alami. Nah, hari ini kita berbicara tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Proses perkembangbiakan secara generatif itu adalah lewat proses penyerbukan atau perkawinan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, setelah kita lihat bahwa perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan pembuahan dan penyerbukan. Ada macam-macam perkembangbiakan yang secara normal dan tidak normal. Terus proses penyerbukan itu dibagi menjadi 4 bagian. Itu proses penyerbukan sendiri, proses penyerbukan tetangga, proses penyerbukan silang, dan proses penyerbukan bastard. Nah, semuanya itu kalian sudah mampu dan bisa menentukan tentang proses perkembangbiakan secara vegetatif. Hasil dari proses perkembangbiakan itu menjadi baik
ketika terjadinya benang sari jatuh pada pelaku putik terjadi pembuahan atau disebut dengan zigot. Itu saja kesimpulan dari proses kegiatan belajar kita hari ini. Nah, untuk lebih lanjut, maka Pak memberikan tugas PR untuk kalian. Nomor 1. Apa perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Jelaskan proses. Dan nomor 3, sebutkan macam-macam penyerbukan. Marilah teman-teman kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dari pagi tadi hingga siang ini. Kini nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Lora yang sudah menutupi kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Tepuk tangan. Selamat siang. Siap.